Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Engkau yang kami sembah dan kami puja, kami tinggikan seluruh hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, dipuji, diagungkan selama-lamanya. Engkau Raja dari segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, mengalami Kristus, mengalami jamahan Tuhan, mengalami iman yang kuat, iman yang teguh dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan buat kita, yaitu tentang tema firman Tuhan, membuat Yesus kagum dan heran atas perbuatan kita. Sehingga Yesus memuji dan terheran-heran akan perbuatan iman kita kepada Tuhan. Ini akan kita pelajari pada saat ini. Membuat Yesus heran dan kagum akan sifat dan karakter kita. Dan inilah yang dialami oleh seorang perwira yang di Kapernaum. Yesus memuji dan heran melihat perbuatannya. Sehingga Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus memuji, yaitu iman perwira Kapernaum ini. Di ayat yang saya bacakan tidak semuanya, saya bacakan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, dan saya jelaskan buat kita Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus, ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Ini yang saya katakan. Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Nah, ini yang membuat Yesus kagum dan heran melihat iman perwira Kapernaum ini. Katakan di sini ayat 9, yaitu setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Garis bawah, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang-orang Israel. Ini, Yesus kagum dan heran melihat iman daripada perwira Kapernaum ini tentang seorang hambanya yang sakit. Dia meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa ya, saya akan ke sana. Tetapi perwira mengatakan, enggak usah. Saya ini seorang bawahan, dan di bawahku juga ada seorang prajurit. Ketika aku katakan yaitu sepatah kata saja kepada hambaku yang sakit itu pasti sembuh. Katakan sepatah kata saja. Dia katakan seperti kepada Yesus. Katakan Yesus sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ini dilihat oleh Yesus. Wah, luar biasa imannya ini, perwira ini. Karena ada bawahanku juga, ketika aku katakan pergi, maka dia pergi. Ketika aku katakan datang, dia akan datang. Dan ketika aku katakan kerjakan ini, maka dia akan kerjakan. Maka ia mengatakan, katakan sepatah kata saja Yesus, maka dia sembuh. Maka Yesus mengatakan, oh, aku heran dan kagum melihat iman seperti ini. Tidak ada yang jumpai iman seperti ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita dilihat Tuhan Yesus Kristus kagum melihat iman kita, kagum melihat perbuatan kita kepada Tuhan seperti iman perwira ini? Kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana membuat Yesus kagum kepada kita. Bagaimana membuat Yesus kagum dan heran kepada kita, seperti yang dilakukan oleh seorang perwira Kapernaum ini. Yang pertama, mari kita miliki sikap saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan dia yang kedua, dalam Lukas pasal 6 7 ayat kedua, dikatakan di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ini seorang perwira ini, dia menghargai hambanya yang sakit itu dan menghormati, dan dia tidak membiarkannya, dan dia ingin mengadukan permasalahan kepada Yesus. Artinya apa? Kita harus memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya dimanapun kita berada. Jangan saling cuek. Emang gua pikirin, mau lo mau mati, mau hidup, emang urusan gua, emang urusan saya. Ini orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada dalam pribadinya kepedulian kasih. Tapi seorang perwira ini memiliki kepedulian kasih. Dia tidak mau hambanya itu mati, sehingga dia mengadukan kepada alamat yang jelas, hanya kepada Yesus Kristus. Perwira ini mengetahui bahwa alamat yang tepat untuk mengadukan permasalahan, persoalan dalam hidup ini, baik masalah sakit, penyakit, masalah apapun itu, hanya kepada Yesus. Ini yang dilakukan perwira itu, dan dia mengadukannya supaya jangan mati. Artinya apa? Dia memiliki sikap menghargai, menghormati, terbeban kepada hambanya itu. Mari kita memiliki sikap kerendahan, sikap menghargai dalam hidup ini, sikap menghormati satu dengan lainnya. Jangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli sama orang lain, dan dia senang melihat penderitaan orang lain. Dia senang dan sukacita melihat orang lain menderita, dan berkata, emang itu urusan saya, itu bukan urusanku.
Orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap menghargai orang lain, sikap peduli kepada orang lain, sikap yang mau penuh kasih kepada orang lain. Orang yang menghargai dan menghormati dan memperhatikan orang lain, itu adalah orang sikap kasihnya luar biasa kepada Tuhan. Mari kita memiliki sikap seperti ini dalam hidup ini. Sehingga Yesus melihat, saya kagum melihat orang iman seperti ini dalam hidup ini. Perwira-perwira ini melakukan seperti ini, sehingga dia dipuji oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat dan kelima, mereka datang kepada Yesus dan sangat meminta pertolongan. Katanya, ia layak ditolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah seorang yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Yang kedua adalah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki karakter yang baik, yang benar. Karakter yang baik, yang benar, yaitu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tiruan dalam hidup ini. Sehingga dikatakan di sini, dia layak ditolong. Dia memiliki karakter yang baik, menolong dan membantu, bahkan membangun rumah Tuhan. Ini adalah memiliki karakter yang baik, yang benar. Layak ditolong, sehingga orang mengatakan dia layak ditolong. Bahkan orang yang sakit juga layak ditolong. Dia juga membantu dan menolong orang lain. Orang sakit itu, hambaku itu, dia layak ditolong dan orang lain juga menyaksikannya. Di sini. Jadi mari kita memiliki karakter yang baik, yang benar. Kalau karakter kita bobrok, karakter kita buruk, itu adalah membunuh, yaitu seluruh keberhasilan kita. 50% kalau karakter kita bobrok dan tidak baik, itu akan menghancurkan keberhasilan kita. 50%. Mari kita memiliki karakter yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan menjadi contoh, tiruan, teladan. Dikatakan dalam 1 Timotius 4:12, jadilah engkau teladan perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam kasih, dalam kesucian, baik dalam seluruh karakter hidup kita ini. Jangan sampai kita tidak memiliki karakter Kristus yang menjadi contoh teladan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi batu sandungan atau syak bagi orang lain. Gara-gara perbuatan kita, orang lain tersandung. Gara-gara cara kita, cara pandang kita, cara kata-kata kita yang kasar, yang menghakimi, yang menjudge, kata-kata kita yang menuding orang lain, sehingga orang lain tersinggung, sakit hati gara-gara sifat kita yang tidak baik dan benar itu harus kita jauhkan. Kita harus menjadi contoh dan teladan dan perkataan perbuatan kita dalam hidup ini. Harus tunjukkan, yaitu sifat karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita ini sebagai orang yang percaya Tuhan membuat orang lain menjauh dari Tuhan. Karena kita adalah sultan Kristus yang terbuka, dibaca dan dilihat oleh semua orang. Mari kita tunjukkan sultan Kristus yang terbuka ini bagi semua orang, terpuji dan layak. Dan dikatakan orang dia adalah orang baik, dia orang benar, dia adalah orang yang layak ditolong, dia adalah orang yang orang Kristen yang sungguh-sungguh yang baik sekali, orang Kristen yang setia, orang Kristen yang taat. Ini orang berkata seperti itu dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam sifat dan karakter kita. Ini adalah kode perwira itu, dia layak ditolong. Karena apa? Dia memiliki sikap seperti itu, sehingga apa yang dilakukannya dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus dan orang lain juga dipuji, memujinya karena sifat dan karakternya baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karakter kita hidup benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang baik dan benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik karena sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang melakukan kebaikan, tapi belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Banyak itu. Penjahat juga melakukan kebaikan bagi teman-temannya yang jahat. Dia bagikan, dia rampok, dia bagikan orang lain. Dia melakukan kebaikan. Tapi jalannya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini nggak benar. Tapi kita harus melakukan yang benar dan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ini kita harus jaga dalam pribadi kita. Sehingga kita adalah orang memiliki karakter yang seperti Kristus dalam hidup kita. Dalam perkataan, sikap, perbuatan kita. Benar-benar menunjukkan karakter seperti Kristus dalam hidup ini. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang kelima tadi, dikatakan di situ, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Artinya apa? Yang ketiga, dia memiliki hati yang suka menolong, suka berkorban,
tanpa pamrih, tanpa imbalan. Gitu. Dia suka membantu, menolong, peduli sama orang lain tanpa menuntut imbalan. Ini sulit dilakukan orang. Dia banyak orang menolong orang lain, membantu orang lain, tapi harus ada imbalannya, harus ada jasa. Tapi kalau enggak, dia tidak akan melakukan. Artinya apa? Dia rela berkorban, tidak belit, tidak kikir, tidak pedit, tapi dia rela membagikan waktunya, membagikan tenaganya, membagikan uangnya untuk bangunan rumah Tuhan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita memiliki sikap rela membantu, menolong orang lain tanpa pamrih. Tidak melihat perbedaan, tidak melihat diskriminasi atau ras, suku, dan golongan. Jangan kita memberi, kita menolong, membantu orang lain karena kasih Kristus. Karena berbagai cara Tuhan menolong dan menolong kita. Dan orang berkata, gak mungkin saya tolong dia, saya juga susah, saya juga kekurangan, saya juga menderita, gak mungkin lah. Jangan saudara, kalau ada semampu kita bantu dengan orang lain yang memerlukan pertolongan. Kita bantu mereka, kita tolong mereka sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Maka kita berkata terheran-heran, wah, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda buat kita. Sungguh baik Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari kita miliki sikap seperti ini. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak memiliki suka berkorban, menolong bagi orang lain. Jangan sampai kita melihat, ini kalau orang kaya ini saya tolong, ini orang miskin gak usah lah, ini orang yang tidak berada gak usah lah. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari lakukan dengan ketulusan hati, jangan dengan paksaan. Harus tulus. Orang memberikan dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau orang memberi dengan bersungut-sungut, mengeluh, ngomel-ngomel, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Sampai di situ aja berkatnya. Tapi orang yang memberi dengan tulus dan ikhlas, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi dia. Yang keempat, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan di situ ayat 6 dan 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Apa itu artinya? Perwira ini memiliki sikap kerendahan hati. Kerendahan hati dalam hidupnya. Artinya apa? Saya tidak layak di hadapanmu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Saya tidak layak. Katakanlah sepatah kata saja kepada bawahanku itu, maka dia akan sembuh. Artinya memiliki kerendahan hati. Tidak sombong, tidak angkuh. Sekalipun dia sudah perwira yang tinggi contohnya dan dia ada memiliki bawahan, dia tidak sombong, tidak angkuh. Tapi dia memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Mari kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan, mereka memiliki kerendahan hati. Saya tidak layak di hadapanmu Tuhan. Saya tidak layak di hadapanmu Tuhan. Saya ini orang yang tidak benar. Tapi oleh karena anugerahmu, Tuhan layakkan saya. Ini tidak menyombongkan diri. Tidak memamerkan diri. Memamerkan kehebatannya, memamerkan kebolehannya, memamerkan kepintarannya, memamerkan seluruh kebaikannya. Ini kesombongan namanya. Gak usah kita pamer-pamer seperti itu. Kita pamer-pamer, gak usah. Tuhan tahu semua itu. Itu namanya kesombongan. Jangan sampai kita arogan, tinggi hati, tidak memiliki rendah hati. Semua yang kita miliki itu karena anugerah Tuhan. Kita berhasil dan sukses, kita sehat dan kuat hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Mari kita jangan sombong, jangan angkuh. Sungguh titipan Tuhan diberikan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi berdoa. Ketika dia berdoa dengan pungut cukai itu, dia berdoa, aku tidak sama dengan pungut cukai ini. Aku berpuasa 7 hari dalam seminggu. Aku memberi, aku berkorban kepada orang lain. Dia berdoa seperti itu. Enggak usah. Itu kesombongan rohani namanya. Tuhan tahu semuanya itu. Enggak usah lah. Tuhan tahu. Mari kita memiliki kerendahan hati. Saya boleh sehat dan kuat oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan.
Haleluya. Yang terakhir Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perwira ini dipuji dan kagum Yesus kepadanya. Yang terakhir yang ke-9 tadi saya katakan, sebab Yesus mendengar perkataan itu ia heran dan akan dia sambil berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Artinya apa? Iman perwira ini tidak pernah menyerah. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh dalam Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap imannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita miliki iman yang kuat, iman yang kokoh, tidak menyerah kepada masalah, tetap datang kepada Yesus Kristus. Dan kita katakan sepatah kata saja, itu iman yang kuat. Sehingga Yesus heran. Katakan sepatah kata saja, dia pasti sembuh. Kita baca di ayat di sinopsis, ternyata ketika Yesus mengatakan sembuh, pada jam itu, detik itu juga dikatakan, dia berkata kepada mereka, jam berapa dia sembuh? Jam segini. Dilihat waktu Yesus mengatakan sembuh, maka itu sembuh. Itu iman yang kuat. Iman yang mempercayai perkataan Kristus, perkataan firman. Luar biasa. Mari kita percayai, imani perkataan firman ini. Imani dengan iman yang kokoh dan kuat. Percayai, maka mujizat itu akan terjadi. Pertolongan Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang akan firman Tuhan. Dalam perkataan firman Tuhan itu, kita imani dengan benar. Karena itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Bahkan kita harus menghormati otoritas daripada firman itu. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam pribadi kita. Maka Yesus mengatakan, iman sebesar ini belum kujumpai di orang saya. Yang berkata, katakan sepatah saja, maka dia sembuh. Benar, iman yang betul-betul, iman yang radikal, percaya kepada perkataan firman Tuhan itu. Mari kita miliki iman yang kuat dan kokoh. Seperti perwira ini, maka seperti Mesak Abednego sadar dan berkata, sekalipun perapian yang menyala ini, sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan daripada perapian yang menyala ini, lihat, ingat Tuanku Raja, saya tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhan. Iman-iman yang militan, iman yang radikal di hadapan Tuhan. Mari kita miliki iman yang kuat, iman yang radikal di hadapan Tuhan. Jangan iman memble, jangan iman tomat. Tahu iman tomat? Senin dan Sabtu kumat, tapi Minggu dia bertobat. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Itu membenarkan Tuhan. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita miliki iman yang kuat, yang kokoh seperti perwira ini. Dan berkata, sekalipun penyakitku belum sembuh hari ini, sekalipun kesekolah ini belum selesai, kunjung selesai, tapi imanku tetap kokoh dan kuat di hadapan Tuhan. Sekalipun masalah bertubi-tubi, imanku tidak pernah menyerah. Aku akan percaya kepada firman Tuhan. Aku akan percaya kepada Yesus selama-lamanya. Ini iman yang kuat, yang kokoh. Maka Yesus akan terakhir kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun kita mengalami penderitaan dan kesusahan, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Jangan takut. Tuhan ada beserta dengan kita. Imani dengan respon yang benar. Maka Yesus akan terheran-heran lewat sikap dan perbuatan kita. Ini yang saya bagikan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, supaya Yesus kagum dan heran buat kita, mari kita memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati. Tidak saling menjelekkan, tidak saling menuding dengan yang lainnya. Memiliki karakter yang baik, yang benar. Karakter Kristus dalam hidup kita. Bukan menjadi batu sandungan dan menjadi syak bagi orang lain. Mari kita memiliki sikap hati saling membantu, saling menolong. Tanpa pamrih di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan berbagai cara menolong dan memberkati kita. Membalaskan berlipat kali ganda buat kita. Dan memiliki sikap kerendahan hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Ketika kita berhasil, sukses, jangan sampai kita sombong. Semua karena anugerah Tuhan. Kita dipakai Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita sebagai alatnya saja. Semua kita berikan kemuliaan dan kepujian hanya bagi Tuhan saja. Yang terakhir, memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Yang iman tak pernah menyerah. Iman yang mempercayai firman Tuhan. Perkataan firman itu. Perkataan Yesus itu. Maka mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan kita sangat terheran-heran buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerjemahkan lebih dalam lagi lewat Roh-Mu yang kudus bagi semua orang. Sehingga memiliki iman yang kuat, yang militan di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus terheran-heran buat pribadi dan sikap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Tetap mencari wajah Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus, kalau ada mereka dalam keadaan sakit akibat virus corona, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh, terjadi mujizat Tuhan.
Oleh karena susah Tuhan hiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu, yang terikat oleh kuasa kegelapan dibebaskan, dimerdekakan oleh kuasa nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya.